atau merupakan suatu infeksi paru-paru itu merupakan suatu gangguan atau penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan bagian bawah, terutama dari parenkim paru-parunya. Penyebabnya paling sering nomor satu adalah virus, yang kedua adalah bakteri, yang ketiga yang paling sering adalah jamur. Jadi ketika kita mengalami suatu pneumonia, maka biasanya akan mengalami suatu gejala sistemik seperti flu batuk pilek, tetapi dengan gejala yang lebih berat. Nomor satu yang harus kita waspadai adalah demam. Jadi demam di sini kalau misalnya pada usia muda kadang-kadang demamnya memang relatif tinggi, tapi pada usia tua biasanya demamnya tidak terlalu dominan dan tergantung penyebabnya. Pneumonia yang disebabkan karena virus biasanya demamnya sangat tinggi sekali, tapi kalau pneumonia bakteri biasanya cenderung makin lama makin naik dan makin lama makin tinggi. Lalu yang kedua adanya batuk. Batuk di sini biasanya ada dahaknya seperti purulen atau pekat ya. Lalu yang ketiga adalah sesak napas. Jadi peningkatan respirasi kita, respirasi normal kita itu 20 kali per menit. Nah, pada pasien-pasien pneumonia biasanya respirasinya atau nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Lalu kita butuh pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu apa? Bisa pemeriksaan ronsen ataupun pemeriksaan dahak. Pneumonia sebenarnya bisa terjadi pada semua usia, baik dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja, muda, bahkan sampai pada usia tua. Tapi kita harus melihat nih, ada faktor risiko atau komorbid yang lain atau tidak. Komorbid yang harus kita perhatikan nomor satu adalah usia. Jadi pada pasien-pasien dengan usia lanjut, terutama di atas usia 65 tahun, itu adalah faktor risiko yang tinggi untuk mengalami suatu pneumonia. Lalu yang kedua adalah faktor pasien-pasien yang ada namanya itu imunokompromis. Imunokompromis itu adalah pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah. Lalu yang ketiga adalah pasien-pasien mempunyai komorbid penyakit yang lain. Contoh nih, pasien ada hipertensi, ada gagal ginjal, ada diabetes, itu pasti akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pneumonia. Preventif yang bisa dilakukan nomor satu adalah mengenali faktor risiko yang ada di tubuh kita. Contoh nih, misal pada pasien-pasien usia tua, ya kita harus menjaga dengan alat perlindungan diri, minimal masker, ataupun mungkin cuci tangan, segala macam, itu adalah salah satu faktor risiko. Salah satu hal yang bisa mencegah pneumonia. Lalu yang kedua, pada usia-usia rentan, misal usia di atas 65 tahun atau orang yang dengan imunokompromis, maka sebaiknya melakukan vaksinasi untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pneumonia.